Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febranto Barapsinggi. Saya dari jurusan Pendidikan Teknik Elektro kelas 02. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang telah diberikan, yaitu dari bab 1 sampai bab 6 yang telah saya rangkum dengan sedemikian rupa dan telah dijadikan PPT untuk dijelaskan dalam bentuk video. Oke. Pada pertama ini saya akan menjelaskan beberapa poin dari yang saya rangkum dari bab 1 sampai bab 6 itu. Dari yang poin pembahasannya, yang pertama, sejarah perumusan Pancasila dan fungsi Pancasila. Yang kedua, dinamika dan tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga, Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia bagian pertama. Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia bagian kedua. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai ideologi bangsa, ideologi Indonesia. Kita masuk pada poin pembahasan pertama, yaitu sejarah perumusan Pancasila dan fungsi Pancasila. Pada yang pertama menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu seorang pengusul calon dasar negara dalam sidang BPUPKI adalah Insinyur Soekarno yang berpidato pada 1 Juni 1945. Pada hari itu, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Berdasarkan catatan sejarah, kelima butir gagasan itu oleh Soekarno diberi nama Pancasila. Selanjutnya, Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta sidang tidak menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka 3, yaitu Trisila yang terdiri dari 1. Sosio-nasionalisme, kedua sosio-demokrasi, dan yang ketiga ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno akhirnya juga menawarkan angka 1, yaitu Ekasila yang berisi asas gotong royong. Selanjutnya, di sini hal terpenting yang mengemuka dalam sidang BPUPKI kedua pada 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah awal pembentukan hukum dasar yang dijuluki Piagam Jakarta ini di kemudian hari dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan jumlah perubahan di sana sini. Oke, yang kedua, menanya alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Kebudayaan itu sendiri mengandung banyak pengertian dan definisi. Salah satu definisi kebudayaan adalah sebagai berikut. Suatu desain untuk hidup yang merupakan suatu perencanaan, dan sesuai dengan perencanaan itu, masyarakat mengadaptasikan dirinya pada lingkungan fisik, sosial, dan gagasan. Atau Sastra Prateja pada tahun 1941, halaman 114. Apabila definisi kebudayaan ini ditarik ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka negara Indonesia memerlukan suatu rancangan masa depan bagi bangsa agar masyarakat Indonesia dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan lingkungan baru, yakni kehidupan berbangsa yang mengatasi kepentingan individu atau kelompok. Sebagaimana dikatakan von Sapiens,
bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang dinamakan Volksgeist atau jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu, kala kebersamaan dengan adanya bangsa Indonesia itu. Oke, pada yang ketiga ini, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya, sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu, meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragam, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Dalam Encyclopedia of Philosophy disebutkan beberapa unsur yang ada dalam agama, seperti kepercayaan kepada kekuatan supranatural, perbedaan antara yang sakral dan yang profan, tindakan ritual pada objek sakral, sembahyang atau doa sebagai bentuk komunikasi kepada Tuhan, takjub sebagai perasaan khas keagamaan, tuntutan moral diyakini dari Tuhan, konsep hidup di dunia dihubungkan dengan Tuhan, kelompok sosial seagama dan seiman. Yang keempat ini, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian bangsa Indonesia. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada 1960-an, Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Pancasila dalam arus sejarah bagian kedua. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada 1960-an, Nasakom lebih populer dari Pancasila. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memangku jabatan selama 5 tahun sesudah dapat dipilih kembali. Pasal ini menunjukkan bahwa pengangkatan Presiden seharusnya dilakukan secara periodik dan ada batas waktu 5 tahun. Saya lanjutkan, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada 1960-an, Nasakom lebih populer daripada Pancasila, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara atau filosofi Grand Slag karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Alasan filosofis berdirinya suatu negara, setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Hasil survei yang dilakukan Kompas yang rilis pada 1 Juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam, yaitu 48,4% responden berusia 17 tahun sampai 29 tahun tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. 42,7% salah menyebut sila-sila Pancasila. Lebih parah lagi, 60% responden berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Yang kedua, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada 1960-an, lebih populer. Selanjutnya, rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal berikut. Yang pertama,
Betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Yang keempat, kemukakan argumen Anda tentang Pancasila sebagai pilihan terbaik bangsa Indonesia. Oke, masuk pembahasan kedua, yaitu dinamika dan tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagian A, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya pada pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada 1960-an, naskah mulai populer pada Pancasila membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila dalam bangsa Indonesia. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya pada pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada 1960, naskah lebih populer daripada Pancasila. Yang kedua, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Oke, selanjutnya di sini membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut. Selanjutnya di sini Pancasila menjadi dasar Republik Indonesia. Bagian pertama. A. Konsep negara, tujuan negara, dan urgensi negara, dasar negara. Yang pertama, menelusuri konsep negara. Bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan negara seperti apa yang ingin diwujudkan, serta bagaimana jalan atau cara mewujudkan tujuan negara tersebut akan ditentukan oleh dasar negara yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, dasar negara akan menentukan bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan, dan tujuan negara yang ingin dicapai, serta jalan apa yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan suatu negara. Yang kedua, menelusuri konsep tujuan negara. Para ahli berpendapat bahwa amuba atau binatang bersel satupun hidupnya memiliki tujuan, apalagi manusia pasti memiliki tujuan hidup. Tujuan yang ingin dicapai oleh setiap orang mungkin sama, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan. Tetapi cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut berbeda-beda, bahkan terkadang saling bertentangan. Untuk mencapai pertentangan, jalan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut kalau disederhanakan dapat digolongkan ke dalam dua aliran. Yang pertama, aliran liberal individualis. Yang kedua, aliran kolektivis atau sosialis. Bagian B. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional dan mendasari kebudayaan bangsa. Maka, nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa yang tertuang dalam buku Musain pada tahun 1992 halaman 16 dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Dengan demikian, diharapkan warga negara dapat memahami dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari kegiatan sederhana yang menggambarkan hadirnya nilai-nilai Pancasila tersebut dalam masyarakat. Misalnya, masyarakat selalu bahu-membahu dalam ikut berpartisipasi membersihkan lingkungan, saling menolong, dan menjaga satu sama lain.
Bagian C, konsep negara, tujuan negara, dan urgensi negara. Yang pertama, bentuk menelusuri konsep negara, bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan negara seperti apa yang ingin diwujudkan, serta bagaimana jalan atau cara wujudkannya. Oke, seperti yang tertulis tadi. Jadi, dengan kata lain, dasar negara akan menentu atau menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Dalam rangka menggali pemahaman Pancasila sebagai dasar negara, Anda akan dihadapkan pada berbagai sumber keterangan. Sumber-sumber tersebut meliputi sumber historis, sosiologis, dan politis. Berikut merupakan rincian dari sumber-sumber tersebut. Yang pertama, sumber yuridis Pancasila sebagai dasar. Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagai terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang akhirnya ditempa oleh proses kebangsaan Indonesia. Yang kedua, sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara sering juga disebut sebagai filosofi Grundslag dari negara, ideologi negara, Staatsheid. Dalam hal tersebut, Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara, atau dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggara negara. 3. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar. Secara ringkas, Latif atau pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR periode 2009 sampai 2014 menguraikan pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan menurut alam Pancasilakan, bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan, dan tujuan negara yang ingin dicapai, serta jalan apa yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan suatu negara. 3. Menelusuri konsep tujuan negara. Para ahli berpendapat bahwa amuba atau binatang bersel satu pun hidupnya memiliki tujuan. Apalagi manusia pasti memiliki tujuan hidup. Tujuan yang ingin dicapai oleh setiap orang mungkin sama, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan. Tetapi cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut berbeda-beda, bahkan terkadang saling bertentangan jalan yang ditempuh untuk mewujudkan tersebut. Kalau disederhanakan bisa dapat digolongkan dalam dua aliran. Yang pertama liberal, yang kedua aliran kolektivis atau sosialis. Oke, masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia bagian kedua. Yang pertama, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada mulanya, adat istiadat dan agama menjadi kekuatan yang membentuk adanya pandangan hidup. Setelah Soekarno menggali kembali nilai-nilai luhur budaya Indonesia pada 1 Juni 1945, barulah Pancasila disorakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada 18 Agustus 1945. Dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dengan bersumberkan budaya, adat istiadat, dan agama sebagai tonggaknya, nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya dan senantiasa melekat dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara itulah lahir sekurang-kurangnya 4 kaidah penuntun dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lain, yaitu sebagai berikut. Yang bagian pertama ini umum, kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa, baik secara ideologi maupun secara teritori. 2. Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi atau kedaulatan rakyat dan demokrasi negara hukum sekaligus. Ketiga, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia bukanlah penganut liberalisme, melainkan secara ideologis
menganut prismatika antara individualisme dan kolektivisme dengan titik berat pada kesejahteraan umum dan keadilan sosial. 4. Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Indonesia bukan negara agama, sehingga tidak boleh melahirkan kebijakan atau politik hukum yang berdasar atau didominasi oleh suatu agama tertentu atas nama apapun. Tapi Indonesia juga bukan negara sekuler yang hampa agama, sehingga setiap kebijakan atau politik hukumnya haruslah dijiwai oleh ajaran berbagai agama yang bertujuan mulia bagi kemanusiaan. Yang ketiga, rangkuman tentang makna dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada Republik Indonesia harus berlandaskan atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna antara lain Pancasila harus senantiasa menjadi roh atau spirit bagi yang menjiwai kegiatan membentuk negara seperti kegiatan mengamandemen Undang-Undang Dasar dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara. Yang terakhir, pada poin pembahasan terakhir yaitu adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik yang tertuang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008 halaman 517. Dalam pengertian tersebut, Anda dapat berkomitmen menjalankan ajaran agama dalam konteks Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Taat beragama dalam kehidupan individu, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan dalam pengembangan keilmuan serta kehidupan akademik dan profesinya. Mengembangkan karakter Pancasilais yang teraktualisasi dalam sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, ideologi besar, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, cinta damai, responsif, dan proaktif. Menganalisis ideologi besar dunia dan ideologi-ideologi baru yang muncul dan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi yang cocok untuk Indonesia, menalar perbedaan pandangan tentang beragam ideologi, dan membangun pemahaman yang kuat tentang ideologi Pancasila, menangkap beberapa komponen penting dalam sebuah ideologi, yaitu sistem, arah, tujuan, cara berpikir, program sosial, dan politik. Yang kedua, menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini, diperlukan diidentifikasikan unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme, bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Salah satu dampak yang dirasakan dari kapitalisme ialah munculnya gaya hidup konsumtif. 3. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu 1945 sampai 1960. Namun seiring dengan perjalanan waktu, pada kurun waktu 1960 sampai 1965, Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia. Yang keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara.
Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, sebagaimana diketahui bahwa Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara. Dalam hal ini, Soekarno memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Namun dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Yang kelima, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi negara sebagai penuntun warga negara, artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, himbauan maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam bentuk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukum yang setimpal bagi pelanggarnya. Dan yang terakhir, rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa adalah bentuk untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan korupsi dapat dicegah. Di samping itu, Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya mengandung dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas yang memuat nilai-nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan sehingga mahasiswa mampu menerima kedudukan Pancasila secara akademis. Jadi sekian dan terima kasih apa yang telah saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.